Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself first. My name is Deska Valencia Maharani dengan NIM PO 7125121046. I'm from Poltekkes Kemenkes Jambi. I'm studying here, and here I am want to share with you guys about dental caries. Do you know about dental caries, guys? If you don't, I want to share and want you to know what is dental caries. What is dental caries? Caries or cavities is a condition of damage to the outermost or enamel and innermost dentin teeth. In medical terms, cavities are called cavities or caries. Basically, dental caries is a decay process that causes damage to tooth enamel, dentin, and even the nerve of the. Oke, apa sih itu dental caries atau gigi berlubang yang bisa dikenal dengan gigi berlubang? Mungkin teman-teman atau adik-adik punya kan gigi berlubang. Baiklah, gigi berlubang itu adalah kondisi di mana enamel gigi kita, bagian terluar gigi kita itu mengalami kerusakan dan itu bisa mengenai dentin yang berada di dalam gigi kita dan bisa sampai ke pulpa. Pulpa itu adalah salah satu, kalau misalnya nih lubang giginya udah sampai pulpa, nah itu bisa menyebabkan sakit karena mempengaruhi syaraf yang ada di gigi kita. Oke, next, process of dental caries. In general, cavities or dental caries are initiated by the presence of plaque. The plaque. In the mouth, plaque comes from food residue that contain sugar such as bread, cereal, milk, soft drink, fruits, cakes, or candy, which is then covered by natural bacteria in the mouth into acid. The combination of bacteria, acid, food residue in the mouth, and saliva from plaque that stick to the teeth. The acid plaque slowly erodes the layer of the teeth, forming in the teeth. The bacteria will causes cavities are strep Streptococcus mutant and Lactobacillus. Oke, di sini kakak akan membahas tentang proses jadinya lubang gigi. Secara umum, dental caries itu atau lubang gigi itu terjadi karena adik-adik nih suka makan makanan manis kayak sereal, susu, minum-minuman dingin yang manis, terus ada buah yang manis, terus tuh ada candy, permen, atau kue, coklat. Nah, itu kan manis kalau adik-adik nggak sikat gigi. Terus kan ada tuh sisa makanan yang nempel di gigi. Nah, itu dicerna saliva atau air ludah kita, itu bakal jadi plakan di gigi kita. Nah, itu bisa jadi karena ada bakteri dan dari waktu ke waktu adik-adik nggak sikat gigi nih misalnya, nah itu bisa jadi karies. Nah, bakterinya itu yaitu ada Streptococcus mutant dan Lactobacillus. Okay, next, the occurrence of dental caries and symptoms. Step 1, white spot. The first stage of dental caries is characteristic by the appearance of yellowish white or chalky patch on the tooth surface. This occurs due to the loss of calcium in the teeth. As this step, there are still no symptoms and complaint about the teeth. Step 2 yaitu the determination of enamel atau enamel caries. This step,
animal begins to break down. It occurs under the outermost surface layer of the at this step, there are no definite complaints, but sometimes it can feel the painful when stimulated by cold and hot food or drinks, but, but will disappear when the stimulus is removed. Step step 3 yaitu desain dentin atau dentin karies. Pada step ini, if cavities are left untreated, the caries will develop beyond the enamel and begin to affect the dentin or this step. The tooth will feel pain when entering sweet food or drink. The pain will disappear more than 1 minute after the stimulus is removed, and there is no spontaneous pain. Baiklah, yang dimaksud di sini adalah tahapan dental karies dan gejalanya. Tahapan lubang gigi beserta gejala yang dialami pada setiap tahapan kan. Nah, adik-adik di sini yaitu yang step pertama ada white spot. White spot itu adalah di gigi kita itu bakal ada satu titik kecil mungkin seperti jerawat pada pipi kita, tapi adanya di gigi gitu. Tapi nggak timbul, dia adanya di dalam gigi kan. Nah, kalau misalnya adik-adik punya itu bisa jadi salah satu faktor yang akan jadinya lubang gigi atau karies gigi. Terus yang kedua ada pada tahapan white spot ini dia belum ada gejala apa-apa dan giginya masih sehat-sehat aja atau tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian di step kedua yaitu pada sudah mengenai emal karies atau karies mencapai emal. Nah, pada tahap ini emalnya akan rusak dan terkikis. Nah, di sini tuh akan ada apa ya? Pokoknya bahkan ada mungkin tanda kehitaman atau bagaimana, namun lubangnya masih kecil sekali dan kadang mungkin bisa terasa sakit atau bukan terasa sakit sih, tapi lebih kayak ngeluh ketika makan atau minuman panas atau dingin. Namun sakitnya itu kalau misalnya udah gak makan lagi atau kayak mana, itu nggak bakal sakit lagi. Terus yang ketiga ada dentin karies atau karies mencapai dentin. Nah, pada saat ini ketika nih kan kita udah sampai di dentin di karies emal. Nah, kalau misalnya nih kita nggak apa namanya nggak mau ngerawat dan segala macam, nah itu bisa sampai ke dentin kan. Nah, di dentin ini lubangnya akan sedikit lebih besar daripada 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 karies emal. Nah, di sini tuh mungkin kalian akan ngerasa ngilu atau bahkan bisa sakit pada saat makan makanan yang manis atau minuman-minuman yang manis atau minuman yang dingin serta minuman-minuman yang dingin atau makan makanan yang dingin panas seperti itu. Namun rasa sakitnya akan hilang kurang lebih dari setelah 1 menit saat rangsangan tersebut dihilangkan. Nah, kemungkinan juga jika dentinnya sudah parah itu bisa menjadi sakit juga. Kemudian ada step 4. Step 4 pulp infection atau pulp caries. When the pulp of nervous tooth becomes infected due the presence of bacteria caused by the chai, begin to form and the blood vessels and nerves in the pulp die. At this step, the symptoms are feeling pain, even very painful in the infected tooth.
Terus yang selanjutnya ada step 5 atau abscess formation. Ini tahap terakhir yaitu abscess formation. In this step, the infection has reached the tip or of the tooth root. As a result, the bone around the teeth can also become infected. As at this step, the pain will vary severely because there is a possibility of experiencing swelling in the cheek. Baiklah, pada step 4 ini ada karies mencapai pulpa. Pada saat ini mungkin akan pada saat ini kariesnya akan lebih besar dan bisa sampai ke syaraf yang membuat syaraf gigi yang membuat gigi kita sakit. Nah, pada pulpa ini kan di pulpa ini kan ada pembuluh darah. Nah, itu akan dan itu akan membuat gejalanya yang menderita ini akan merasa sakit dan sangat sakit saat entah dia tidak mempengaruhi makanan atau bagaimana, namun dia akan bisa saja langsung spontan dan sakit rasa sakitnya. Nah, kalau adik-adik mempunyai karies yang tadi kan dari awal kalau misalnya udah tahu nih dari white spot segala macam, kalau nggak mau sakit kan bisa langsung untuk melakukan perawatannya. Nanti kakak akan jelasin perawatannya di slide berikutnya. Kemudian ada step 5. Jadi kan kakak udah jelasin nih, pada ini yaitu pembentukan abses. Pembentukan abses ini di sini infeksinya telah mencapai ke akar gigi atau biasa disebut radix. Nah, pada abses ini tulang di sekitar gigi juga ikut terinfeksi. Pada step ini rasanya akan sangat sakit, bahkan bisa sampai mengenai ini. Misalnya kalau misalnya kalian pernah sakit gigi, itu ada nggak yang pernah ngerasain sakit giginya sampai ke telinga atau ke pipinya? Nah, itu salah satu dari faktor yang sudah gigi atau gigi berlubang yang sudah mengenai pembentukan abses atau bisa disebut dengan radix. Giginya itu tinggal akar giginya aja. Oke. Nih slide berikutnya. How to treat dental caries. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan cara-cara untuk mengatasi atau merawat dental karies atau gigi berlubang. Yang tadi kakak kan udah bilang nih, dari awal kalau misalnya udah tahu giginya ada white spot tuh bisa bisa dicegah dengan cara ini. Jadi, how to treat dental caries? Number 1 is fluoride treatment. Professional fluoride treatment contain more fluoride than common toothpaste or mouthwash. Kemudian yang kedua ada tooth filling. Filling is the main treatment when the cavity has grown beyond the tooth enamel. Kemudian ada dental crown placement. Dental crowns are places to cover the teeth to overcome severe damage. Terus ada root canal treatment when the tooth desire reaches the inside of the tooth atau pulpa. Root canal treatment may be dyssynergy. Kemudian yang terakhir ada tooth extraction. Ini this treatment is usually done if the dental caries has caused severe damage of or residual. Baiklah, di sini nih cara perawatan gigi berlubang. Kakak tadi udah jelasin tuh tahap-tahapannya gigi berlubang tuh dimulai dari apa? Dari white spot, terus ada dari abis white spot ada karies emal, karies dentin, karies pulpa, bahkan sampai radix. Kemudian yang pertama ada perawatan fluoride. Kan di white spot itu jadinya karena di kita kekurangan mineral atau kalsium. Nah, jadi kita harus melakukan perawatan
seperti mencari sikat odol gigi yang mengandung banyak fluor untuk menjaga gigi kita tetap sehat, dan mencari atau menggunakan juga uh, obat kumur yang mengandung fluor. Kemudian ada tambal gigi. Kalau misalnya nih udah sampai karies emal, kalau misalnya karies sampai karies emal, kalian bisa kok untuk menambal gigi kalian juga atau bagaimana. Dan kalau misalnya udah bisa, misalnya nih karies emal dan dentinnya udah ngerasa ngilu-ngilu nih kalian, itu kalian bisa melakukan penambalan. Kemudian ada pemasangan mahkota gigi. Pemasangan mahkota gigi ini dipasang ketika giginya sudah parah sakitnya yang sampai membuat gigi kita hilang mahkotanya, tinggal akarnya aja. Kemudian ada perawatan saluran akar. Nah, ini biasanya dilakukan pada karies mencapai pulpa yang tadi kakak jelasin, yang sakitnya tuh sakit banget. Nah, mungkin ketika adik-adik merasakan sakitnya sakit banget dan kariesnya udah dalam, udah giginya tuh mahkotanya udah ibaratnya pokoknya udah sakit banget deh, mencapai pulpa, mencapai ke saraf-saraf giginya. Nah, itu bisa menggunakan perawatan saluran akar. Kemudian kalau misalnya kalian nggak mau ribet deh misalnya. Nah, itu kalian bisa melakukan pencabutan gigi. Kalau misalnya karies kalian juga udah merasa nggak nyaman, sakitnya sakit banget, dan rusaknya tuh rusak parah, atau gigi kalian udah tinggal sisa akar. Kakak sebutin tadi kan kayak radix. Nah, itu kalian bisa melakukan pencabutan gigi saja. Oke, slide berikutnya. Oke, guys, kakak sudah menyelesaikan penyuluhan kakak pada pagi hari ini. Maybe that's all I can say today. Once again, I want to say thank you very much for you guys, because you uh, haven't take time for me. Karena kakak menjelaskan materi ini, kalian meluangkan waktunya untuk kakak. Kakak mengucapkan terima kasih, dan thank you for uh, listening me about my presentation and my penyuluhan pada pagi hari ini. Do you want to ask me something about my presentation today? Okay, if you guys don't want to ask something to me about my presentation, it's okay. I hope you understand about dental caries atau lubang gigi. Baiklah, sekian yang bisa kakak sampaikan. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik semua. Sampai ketemu lain hari. See you guys.